secara internasional uji guling dan uji tabrak sudah diberlakukan berdasarkan UN UCE R66 untuk uji guling dan R29 untuk tabrak dari depan. United Nations Economic Commission of Europe Regulation, itu singkatannya dari situ. Nah, saya mau singgung sedikit uji guling dari bapak-bapak yang main di karoseri penumpang, ya, bahwa kita tuh uji guling gitu sesuai dengan UN ECE 66, ECE R66. Uji guling dilakukan untuk memastikan bahwa ruang untuk penumpang terpenuhi apabila terjadi kecelakaan atau benturan, terjadi ruang sisa yang aman untuk penumpang gitu. Jadi tidak gepeng orang kayak gitu, ya kan. Nah, itu memang ada cara ujinya dengan panduan ECE R66 itu. Untuk uji guling sendiri, standar yang digunakan adalah UN ECE 66 R66 merupakan singkatan dari United Nations Economic Commission of European Regulation number 66. Itu yang dianut juga oleh perhubungan, ya. Jadi ada standar uji guling untuk pedoman pengujiannya. Uji guling diawali dengan penggunaan simulator lebih dulu. Jadi ada tiga sistem, ya. Kita bisa hitung sendiri, ya. Ini kita bicara untuk bus besar, ya, sebentar, ya. Nah, kita bisa hitung sendiri dengan tentunya dengan engineering yang mumpunin, ya, untuk hitung ini. Kita hitung sendiri apabila ini diguling jadi bagaimana, kelihatan ada yang bengkong atau ada deformasi seperti apa atau apa, itu bisa dihitung secara hitungan. Dan kita bisa juga menggunakan software di komputer, ya kan. Mungkin dari bapak-bapak pemain bus di sini juga pada tahu, juga ada beberapa software yang ada di pasaran. Yang salah satunya yang saat ini yang cukup canggih itulah namanya ANSYS, juga ada. Itu cukup canggih karena itu hampir keakurasinya kan itu kita membuat intinya kita tuh membuat matematika model dan kita masukkan input semua data ada di komputer dan di komputer akan berhitung untuk kita, ya kan. Sehingga dengan standar R66 ini kita bisa tahu, oh ini ternyata masuk standar apa, masih ada ruang sisa apa tidak dalam apabila terjadi dalam kecelakaan gitu. Nah, yang ketiga adalah uji guling beneran fisik. Kendaraan kita prepare, habis itu kita gulingkan next. Nah, kendaraan ini kita prepare, habis itu kita uji. Setelah itu kita lihat apakah ada sisa ruang untuk penumpang. Apabila atapnya itu runtuh, gepeng, ya berarti ini tidak memenuhi syarat gitu. Ya, karena kenapa? Kalau ini penumpang, begitu ada kecelakaan, korbannya manusia kan banyak. Kalau barang kan paling, ya bukan paling sih, tapi kan penumpangnya banyak supir dan kenek, atau hanya supir saja, ya kan. Ini kan untuk melindungi penumpang yang ada di dalam kendaraan, ya kan. Makanya itu mungkin itu juga regulasinya lebih ketat, ya. Next. Contoh, nah ini rollover juga kita penting. Seperti gini-gini nggak ada. Kita jangan berpandangan negatif. Ada yang budaya lagi. Gini dijaluk, udah repot nih. Saya ngomong bahasa Jawa nggak tahu. Ini susah aja nih, suruh hitung-hitung gini, ya kan. Nah, kita ini kan tambah lama juga tambah maju. Ya kan, dulu mungkin lulus SD dikit, lulus SMA dikit, lulus universitas dikit. Sekarang kita kan kepengen anak kita juga lulus S2, S3 mungkin. Kan gitu, kan kita juga kepengen naik kelas. Nah, ini contoh perhitungan, itu sudah ada bahwa mobil harus diuji
kemiringan itu sampai berapa sehingga dia tidak rubuh. Nah, itu ada Tangens V namanya. Tangens V-nya itu minimal 28. Kalau nggak salah di minimal itu 28 derajat. Betul nggak ya? Saya lupa ya. Betul ya. Harus lebih besar dari 28 derajat. Caranya dapat 28 derajat itu adalah perhitungan-perhitungan seperti ini. Ya kan? Kalau dari teman-teman karoseri masih bertanya-tanya, bisa tanya ke perhubungan, apa kami juga bisa bantu. Sekarang itu juga bisa bantu, nggak apa-apa. Nanti gimana caranya itu kita bisa kasih. Nah, itu sudah aturannya. Jadi Tangens V-nya itu tidak boleh lebih rendah dari 28 derajat. Kenapa? Kalau itu lebih rendah dari 28 derajat, mobilnya miring dikit dan jatuh, gelimpang itu mobil. Namanya roll stability-nya akan terganggu. Gitu. Oleh karena itu ada juga ini. Nah, ini perkebunan SKRP sudah diminta sebagai lampiran. Nah, tadi Jigboling sebagai perhitungan-perhitungannya dan ini juga dilihat dalam perhitungan-perhitungan. Tanpa ini ya dulu bisa, sekarang nggak bisa.